Ini adalah jenis batu bata yang sangat kuat. Bahkan, mobil tidak mampu menghancurkannya. Sebuah batang baja dimasukkan ke lubang batu bata. Ukuran batu bata ini sama seperti batu bata biasa. Bedanya, batu bata ini memiliki dua lubang di tengah. Lubang tersebut berdiameter sekitar 6 cm. Bagian atas lubang tersebut dibuat sedikit tinggi. Batu bata ini disusun mengikuti pola lubang. Semua batu bata akan saling mengikat dan disusun seperti Lego. Proses perekatan antar batu bata ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Proses ini dinamakan kurang dari I lebih besar dari Lego stand kurang dari I lebih besar dari. Batu bata ini sangat populer di Rusia. Bahkan, bagi orang yang tidak bisa membangun rumah, mereka bisa membangunnya sendiri. Bagian bawah batu bata ini perlu diberi semen. Kemudian, bata ini disusun sesuai bentuk bangunan. Untuk ketebalan pernis antar batu, tidak boleh lebih dari 1 mm. Di bagian atas batu bata ini, diberi perekat tahan panas sebelum disusun. Terakhir, susunan bata ditutupi dengan semen. Lihat, dinding ini dibangun hanya dengan batu bata dan perekat. Meski begitu, apakah dinding ini aman? Dari struktur batu bata, sudah sangat kokoh. Selain itu, bahan perekat antar batu pun cukup kuat. Untuk bahan perekatnya antara lain, tanah liat, cairan kurang dari I lebih besar dari aluminosilikat kurang dari I lebih besar dari semen, dan bahan kimia kurang dari I lebih besar dari klorat kurang dari I lebih besar dari. Campuran bahan-bahan ini kan menghasilkan perekat yang sangat kuat. Lapisan pernis pada batu bata ini dapat menahan cuaca hingga minus 10 derajat, hingga 300 derajat. Bahkan, jika sebuah mobil berjalan di atasnya, batu bata itu tidak akan runtuh. Terlihat sangat kokoh. Beberapa batang baja dipasang sebagai tiang pondasi. Lalu, batu bata dimasukkan dan disusun berurutan. Kecuali, pada setiap sudut bangunan, akan dimasukkan semen seluas 1 meter. Tujuannya, untuk menstabilkan dinding agar kokoh. Karena setiap bata memiliki dua lubang, penyusunannya harus teliti, karena kondisi lubang yang terkadang tidak pas. Namun, hasilnya tetap saja rapi. Selanjutnya, untuk pipa air, kabel, atau hal lainnya, dapat dengan mudah ditata melalui lubang bata. Bagian lubang bata ini dipenuhi dengan perekat, karena udara termasuk penghantar panas, yang dapat membuat penghuni rumah tidak nyaman. Perlu dibuat penghambat panas yang baik, sehingga saat musim dingin atau musim panas penghuni rumah tetap nyaman. Di Beijing, batu bata ini dibuat lebih ringan. Meski ringan, batu bata ini cukup padat. Kepadatannya sekitar 1,9 ton per meter kubik. Sementara bagian dalamnya, kepadatannya sekitar 5 ton per meter persegi. Proses pembuatannya pun unik. Untuk membuat batu bata ini, diperlukan pecahan tanah liat, kemudian dihancurkan dan dibiarkan kering sampai 3 hari. Setelah itu, diaduk dengan mesin khusus, hingga tanah liat tercampur rata, dan tidak ada udara yang terjebak di dalamnya. Kemudian, tanah liat yang sudah halus dimasukkan ke cetakan, hingga membentuk bata panjang. Lalu, batu bata dipotong sesuai ukuran, dan dipanaskan pada suhu 150 derajat, hingga kering. Setelah udara panas dalam batu bata menguap, bata kembali dipanaskan pada sebuah tungku dengan suhu 950 derajat. Begitulah proses pembuatan batu bata. Setelah batu bata tidak panas, langkah penting selanjutnya adalah proses pembentukan batu bata. Seorang pekerja akan menggoyangkan kotak berisi tanah liat, sehingga tanah liat masuk ke cetakan. Setelah itu, cetakan ditutup. Kemudian tuas diangkat, sehingga hidrolik menjepit cetakan dengan kuat. Mesin pencetak batu bata pun bekerja. Sebuah batu bata dengan dua lubang pun jadi. Pekerja lainnya mengambil batu bata itu dengan sangat hati-hati, lalu menaruhnya di atas meja untuk dikeringkan selama 28 hari. Batu bata dengan dua lubang ini dapat membangun sebuah rumah yang kokoh. Tidak seperti pembuatan batu bata tradisional. Proses pembuatan batu bata ini mempercepat proses produksi. Untuk bagian dalam batu bata, diperlukan beberapa bahan seperti batu kapur, pasir, dan pewarna. Caranya, pertama, semua bahan dicacah. Kemudian, disaring agar lebih halus. Setelah itu, semua bahan dicampur dan masuk ke cetakan. Kemudian, batu bata ditekan dengan 18 ton tekanan, hingga bagian dalam batu bata menjadi padat. Di pabrik yang modern ini, dari proses pencacahan, penyaringan, pengadukan, hingga proses akhir, mereka menggunakan alat-alat canggih. Namun, di beberapa tempat, masih ada yang mempertahankan cara pembuatan batu bata dengan tangan. Bahan bakunya pun hampir sama. Hanya proses pencetakannya saja yang berbeda. Pada proses ini, batu bata yang sudah dicetak tidak diberi tekanan seperti pada proses modern, tapi kekuatannya tetap sama. Kuat saat digilas mobil atau saat dipukul dengan palu. Jika akan membangun sebuah rumah, Anda tinggal menyusun batu bata dengan mudah. Dengan begitu, kita dapat menghemat biaya tenaga kerja. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk membuat rumah sendiri?